Ya, itu udah dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat Teo? Alhamdulillah. Nah, ketua kelas siapa? Hasan. Tukang pimpin dong Hasan. Enggak. Pak. Siapa ketua kelas? Pak. Anton Pak. Isnain. Najimu bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembelajaran apa ambil absen tadi? Kelas 10 TPB. Hasan. Pak. Iya. Rozi Adir. Hadir, Pak. Raypan Julian. Hadir, Pak. Yang terus Pak. Pak. Raditya Fernando. Kelas 10 TPA Teguh Widodo. Roland Pak. Farid Trinanda. Hadir, Pak. Firman Ilahi. Hadir, Pak. Rizky Hermansyah. Pak. Zidan. Hadir, Pak. Kelas 10 TPP saya tidak tengok. Pak. Pari. Ada kabar anak? Pak. Sakit ya? Sakit jiwa. Pari yang dikanya mengaruh Sakit. sakit ya? Oh saya nama Ardan TPA BB. Kelas 10 TPA ada tak tiba orang? Iya, Pak. Ada yang keterangan sakit misalnya izin. Ada, Pak. Berarti yang Al-Fakir ada keterangan ada ya? Ada, Pak. Nah, kemarin awak lah belajar tentang apa kemarin kita udah belajar tentang teknik pengelasan, ya kan? Ya. Bagaimana cara proses pengelasan, posisi pengelasan. Kalau Pak bilang lagi posisi pengelasan itu berapa? Yang pada penjelasan itu? Ya. Ada 3, 1 G, 2G, 3G, 4G. 1G posisi apa? Ya. Posisi di bawah tangan. 2G posisi 2G posisi horizontal. 3G vertikal, 4G di atas kepala. Itu ada tadi. Nah, ini kita masuk pembelajaran baru yaitu tentang nete mesin. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang tahu nggak artinya apa? Apa arti mesin? Teknik mesin. Led itu apa? Mesin bubut. Teknik pemesinan bubut. Nah, sebelum kita masuk tentang mesin bubut, kita harus mengetahui apa itu konsep dasar dari mesin bubut. Tolong apa salah? Mesin bubut adalah sistem perkakas yang digunakan untuk memotong dan membentuk benda-benda dengan cara memutar satu penyelesaian oleh alat contoh yang disebut bahan bubut. Cuma kalian arti dari pengertian mesin bubut atau konsep dasarnya. Sedangkan prinsip kerjanya adalah yang sebelahnya baca. Kerja mesin bubut benda kerja dicecam dengan posisi kuda dengan bantuan jok yang dimiliki ramal salah satu. Nah, salah satu ini namanya cak, bukan cuknya cak. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan tak? Mesin bubut itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari dua materi ini? Mesin bubut itu adalah mesin perkegas. Yaitu untuk memotong dan membentuk benda kerja. Dengan cara memutar benda kerja Saya dengan alat dan Ingin penyayat dengan mata pahat atau pisau pahat. Nah, pada secara dasar atau secara pengoperasiannya
mesin bubut dibagi menjadi dua. Yang pertama ini mesin apa? Mesin bubut konvensional atau manual. Ini kalau mesin bubut CNC atau mesin bubut otomatis. Nah, tolong saya bacakan mesin bubut CNC itu apa? Apa emang Pak? Mesin bubut CNC. Dan atau dan ini ada Pak. Apa? Dioperasikan oleh komputer. Oleh komputer Dan atau dan ada Pak. yang menggunakan kode G-code untuk menggerakkan mesin tersebut. Apa baca lagi dulu? Diberikan oleh operator atau menggunakan mesin secara manual. Hasil pembuatan tergantung dari tingkat keterampilan para operator mesin sendiri. Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari antara dua mesin ini. Kalau mesin manual itu adalah mesin yang digerakkan, mesin bubut manual itu adalah mesin yang digerakkan oleh manusia itu sendiri secara manual. Sedangkan kalau otomatis itu kita menggunakan kode atau G-code. Yang seperti dulu Bapak jelaskan itu ada namanya X, misalnya di sini X, Y, min X. Nah, misalnya kita ingin menggerakkan, dia berbicarain. Misalnya kita ingin menggerakkan deretan sejauh berapa? 40. Berarti min 40 berarti apa artinya? Kalau dalam mesin CNC otomatis, maka matahari itu bergerak sendiri dengan panjang 40 mm. Nah ini kita sendiri, kita masuk ke tombol sini lagi, kita klik min 40 enter, maka ini bergerak sendiri dengan sejarah pada sumbu X sejauh min 40 mm. Berbeda sama mesin bubut manual. Kalau mesin bubut manual, peretan pada tempat itu, pada ini, dia bergerak di retin atau digunakan secara manual, menggunakan manusia. Jadi kita putar sendiri gitu. Kalau kita pengen makan 40, kita putar sendiri gitu. Tidak. Kalau CNC dia putar-putarnya pakai 40, maka dia akan putar sendiri. Sampai kita putar. Nah, ini nanti Bapak jelaskan bagian utama mesin bubut. Yang pertama apa ini? Kepala tetap. Ini apa namanya? Tulkos. Ini handle atau tuas. Nah, ini adalah bagian dari komponen utama dari mesin bubutnya. Ini ada semua mesin bubut. Yang pertama kita bahas itu adalah kepala tetap. Tolong sambil buka buku sambil catat ya. Tolong buka bukunya. Nah, nampak kan di belakang ini tulisannya? Ini namanya kepala tetap atau headstock. Nah, kepala tetap itu posisinya adalah paling kiri atau paling ujung. Nah, itu namanya headstock kepala tetap. Fungsinya apa? Untuk pemasangan spindle utama atau dalam ini ada namanya roda gigi. Roda gigi itu adalah putaran mesin atau penggerak dari mesin ini. Nah, jadi dia tuh menyediakan tenaga putar. Nah, hasil dari tenaga putar itu akan menggerakkan sekam ini. Dalam ini kepala tetap dalamnya ada namanya roda gigi sebagai penggerak utama pada mesin bubut ini. Nah, tolong kalian catat dari kepala tetap ini. Terus kalian catat dari sini. Nah, dari sini sampai sini. Jadi stop Pak. Ya.
Udah siap? Nah, dari stop tuh sampai juga ada. Jadi dia tuh pas kalian praktek tuh jangan kalian salah sebut dong. Nah itu namanya kepala tetap. Bukan yang lain tuh itu kepala lepas kalau kecil kepala tetap. Kepala tetap kalau kecil kalau lepas dong. Secara kesimpulannya, kepala tetap itu fungsinya untuk apa? Untuk motor penggerak utama. Jadi tenaga putar itu dihasilkan dari kepala tetap karena terdapat gigi atau transmisi. Paham? Siap. Itu yang kepala tetap itu saya apa? Nah, selanjutnya itu turpos atau rumah pahat. Nah, pada proses pembuatan mata pisau atau mata pahat itu gimana? Ya, mata pahat atau mata pisau pada mesin bubut itu dijepit atau digunakan diletak pada posisi turpos atau rumah pahat. Nah, seperti ini untuk rumah pahat itu lah. Sudah tak? Betul, digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Nah, nanti pahat bubut itu akan diletakkan di sini. Nah, kenapa diletak di sana? Nanti turposnya akan kunci. Ini ada apa nih? Ada bautnya. Ditekan ke bawah ini, ditekan. Nah, ditekan ke bawah. Jadi secara logika pahat itu akan terkunci di sini. Maka posisi pahat tidak akan berubah pada proses pembubutan. Nah, itulah kita namanya turpos. Kata tak? Turpos bawahnya tadi satu kepala tetap. Dua turpos atau rumah pahat. Satu lagi Pak. Ya satu lagi siap. Ya kakak. Ada pertanyaan tentang turpos ini? Ada pertanyaan tentang kemasan rumah pahat ini? Ada atau enggak? Ada. Apa kegunaan itu Pak? Kan kegunaannya dari turposnya adalah untuk meletakkan mata atau pisau pahat atau menjepit pahat bubut saat proses pemesinan. Nah, itu gunanya dari turpos ini. Siap. Coba. Catat sedikit. Kalau selama mana kan? Beko pasang pada jalan itu langsung praktek jangan sampai tidak tahu nih Pak kata pahat kok di mana letakkan Pak ini turpos rumah pahat jalan kan. Nah saatnya itu handle atau tuas. Ini namanya handle atau tuas itu macam ini ya. Ini handle-nya handle ini tuas.
Nah, dia on off nih. Nah, secara mesin bubut konvensional manual itu itu ada 6 namanya. Sedangkan karena mesin bubut ini, jadi mesin bubut ini kita tuh tidak bisa pada proses pembubutan ini tidak bisa nih. Terus, nah itu aja yang tidak bisa di mesin bubut kita bawa. Mesin bubut kita bawa tidak bisa melakukan pengukuran. Jadi kita tuh punyanya satu adalah pengaturan kecepatan spinner. Yang penjelasan tadi sebelumnya, kecepatan mesin bubut itu diatur menggunakan ini spidolnya. Misalnya kita putar dia 60, bisa 70, 80, semakin besar kecepatan RPM maka semakin cepat putaran C. Nah, jadi yang kedua pengaturan feeding, kecepatan makanan, pengaturan arah pemakanan, terus untuk menyalakan atau mematikan mesin on off, terus pengaturan arah putaran spindle. Yang catat lah kok. Benar Pak. Satu lah yuk. Baik. Ya. Tenda atau tuasku misalnya saat praktek dan kau bahas cara menghidupannya ada atau kecepatan putaran ada situ berapa kecepatan ion misalnya. Biasanya kalau proses pembubutan itu kalau dia pada proses awal itu dia kecepatannya rendah, terus pada proses finishing atau pekerjaan akhir itu baru kecepatannya dinaikin. Nah itu pada pengaturan handle atau tuas itu. Pak, nomor itu Pak? Mana? Yang nomor itu. Pengaturan itu Pak. Ada yang siap? Mau siap? Ada Pak? Nah, jadi Pak. Nah, ini namanya kepala lepas. Kepala lepas. Yang tadi namanya kepala tetap, ini kepala lepas atau tire stop. Nah, ini bentuk apa pencahayanya. Dia berada di sebelah kanan kalau disebut. Ini kepala lepas ini bisa dia mundur. Ada namanya relnya di sini, ada relnya. Dia bisa bergerak maju mundur. Nah, gunanya itu apa? Sebagai penahan ujung benda yang dibubut. Nah, sini nanti ada namanya senter tetap sini. Nah, benda inilah akan nantinya menahan tenaga kerja saat proses pembubutan. Misalnya kan, ini ada sebuah benda yang Bapak bilang tadi. Nah, untuk menahannya biar dia nggak goyang, maka ditempel menggunakan kepala lepas. Atau kepala lepas itu nanti dikasih namanya senter tetap. Agar pekerja tidak goyang pada proses pembubutan. Nah, kalian catat dari kok. Dari situ sampai situ. Guna apa? Kepala lepas, Be. Guna bagian ini adalah sebagai tempat
Kok ada buku apa? Saya mau keluarnya apa? Oh ya aja. Tidak ada buktinya mesti kawan kau ya tengah yo. Siap? Coba. Dah, coba. Hai, Pak. Nah, ini adalah sebagai komponen yang sangat. Nah, ini namanya deretan. Nah, ada yang tahu tak fungsi deretan itu apa? Fungsi dari deretan itu secara dasarnya untuk apa? Untuk menggerakkan mata pahat atau pisau. Pisau itu digerakkan, kan ini pisau nih atasnya. Nah ini kan ada pahat tuh. Nah itu digerakkan menggunakan eretan. Eretan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada eretan memanjang, melintang, dan eretan atas. Tolong, yang tahu membaca eretan memanjang itu apa? Kita memandang berfungsi untuk melakukan gerak tenaga arah tenaga derajat dengan sumbu beda-beda. Nah, jadi eretan memanjang itu adalah proses pemakanan dia ibarat kata seperti ini. Ini adalah suatu benda kerja yang disekap. Ini pahat. Maka pahat itu akan memakan secara memanjang. Nah, memanjang sejajar dengan sumbu kerja memanjang sepertinya. Nah, itu adalah makanan dengan eretan memanjang. Yang kedua, eretan melintang. Coba. Kamu baju orange. Biru, Pak. Ya, biru. Eretan melintang berfungsi untuk melakukan gerak pemakanan arah melintang agar tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Nah, eretan melintang itu pemakanan dengan arah tegak lurus. Artinya apa? Suatu benda kerja dijepit pada cekam, maka dia pemakanannya adalah secara tegak lurus. Seperti ini, nah. Ini benda kerja dan dimakan seperti ini, maju dia. Nah, jadi kalau pada proses eretan memanjang itu dia biasanya gunanya untuk apa? Untuk memperkecil diameter benda. Misalnya benda ini diameternya 20. Kalau kita memanjang otomatis dia diameternya termakan. Nggak akan jadi 60 lagi makin apa dia diameternya makin kecil. Kalau dia eretan melintang dia fungsinya untuk pemakanan. Nah, jadi misalnya panjang benda ini dari sini ke sini 40. Kalau kita menggunakan eretan melintang, dia akan lebih pendek ininya. Nah, seperti itu. Kalau eretan atas itu adalah untuk pemakanan sudut. Nah, misalnya sebuah tutup spidol ini, dia kan ada sudutnya tuh. Nah, tirus. Nah, pada proses itu kita menggunakan eretan atas. Selanjutnya yaitu meja mesin. Ini meja mesinnya. Meja mesinnya sebagai tumpuan pada proses pembentukan. Nah, sebagai realnya dari pelepasnya. Ini meja mesin namanya. Apa? Meja mesin. Ya. Bed. Coba. Nah, ini namanya cekam. Yang kalian bilang tadi cekam. Kalau kaca yang pakai besi belakang. Lintang atau jung adalah komponen. Cek.
Cengkal kencang adalah komponen yang terpasang pada sensor dan stop untuk menjepit atau menahan cengkal salah satu ujungnya. Nah, jadi cekam ini fungsinya untuk apa? Untuk menjepit benda Ya. untuk menjepit benda kerja. Cekam ini dia berputar, bisa berlawanan arahnya lunjam, bisa arahnya lunjam. Itu mengikuti dari apa? Dari apa? Pahat yang digunakan. Biasanya pahat kita dia arah pisaunya berada di sebelah kanan, maka dia berlawanan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, tenaga Pak, dari Pak. Dari Pak. Kita lagi ya kelas Pak. Sama. Yang terakhir yaitu poros transporter. Nah, poros ini adalah untuk membawa deretan tadi. Kan deretan tadi kan dia berjalan kan. Nah, saat dia berjalan itu dia yang membawanya itu adalah poros transporter ya. Nah, ini ada dua jenis poros. Ada poros transporter sama poros terbawa. Oh, itu Pak. Terus transportasi. Nah, itu adalah komponen utama pada mesin bubut. Apa aja tadi ada yang bisa jelasin nggak? Yang pertama apa? Yang pertama kepala tetap. Kepala tetap. Fungsi untuk apa? Untuk Baca sama-sama lah. 1, 2, 3. Fungsi untuk apa? Sama-sama lah. tempat pemasangan kepala depan adalah bagian mesin. Sama-sama lah. Aku malah dia punya mau. Kepala tetap itu apa fungsinya? Yang mau catat tadi itu apa? pemasangan spindle utama. Yang mau catat tadi? Pemasangan yang utama. Data pemasangan sinyal utama. Serempak lah. 1, 2, 3. Pemasangan sinyal utama dari Nah, yang kedua apa? Kepala tetap terus apa lagi? Torpos. Sulpos. Fungsinya untuk apa? Fungsinya menjaga atau menjepit saat proses pembuatan. Serempak 1, 2, 3. Untuk yang menjaga atau menjepit saat proses pembuatan. Nah, yang ketiga apa? Ventilator buas. Berapa jenisnya? Ada Nah. berapa? Nah, bilangin 1, 2, 3. PM. 2, 3, 4. Ada enak lah, 4 apa? 5, 6. Nah, penting apanya? Bengkel atau kuas. Selanjutnya apa? Selanjutnya Kepala lepas. atau bahasa Inggrisnya apa? Stop. Main stop. Fungsinya itu apa? Kepala lepas adalah bagian yang Serempak lah. 1, 2, 3. Nah, coba betul itu. Bagian ini adalah sebagai tempat menahan untuk benda kerja yang tempat banyak waktu menempor dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa yang 5? Ada lagi? Deretan. Apa? Deretan. Deretan dibagi berapa macam? 2. 3. Alamak. Deretan apa? 1 Sekarang. memanjang terus Mengalir. memanjang terus melintang terus Lurus. Atas. yuk terus apa lagi? Atas. Mengalir. Kalau deretan memanjang itu apa? Proses pembubutan Bilikis.
arah melintang. Cara ingat saja kalau memanjang itu dia memanjang, nah, seperti ini ya. Kalau melintang dia maju. Nah, kalau dasar itu dia sudut. Misalnya sudut itu pembuatan buku tirus misalnya. Kan seperti ini nah. Kan ini ada sudutnya. Nah, sudut itu dia menggunakan deretan atas. Center tuh. Nah. Ah, Pak, coba ini lagi. Tadi. nah, selanjutnya itu yang terakhir sebelum mau praktek itu apa? Penjalian bahasa cara memasang bahan dubul. Nah, Gua datang Mas. nah, itu sangat penting kok, Beko. Sebelum lo melakukan praktek, kita akan namanya memasang bahan dubul. Cara memasangnya itu adalah seperti ini ya. Yang pertama cara memasang bahan dubul, coba baca. Aku baca, pertama apa? Bersihkan tolpos dan pahat. Nah, pertama kita bersihkan, misalnya ada sisa-sisa makanan atau berat mesin pada sini kita bersihkan. Yang kedua apa? Masukkan senter Pak. Masukkan pahat pada tulpos. Nah, kita masukkan pahat pada tulpos ini. Setelah kita masukkan, apa lagi? Sifat, sifat, malah pada ujung Pak, menonjolkan di kulkos. Nah, artinya apa? Atur proyeksi pahat artinya apa? Atur berapa panjangnya pahat terhadap tulpos. Jadi posisi pahat itu harus lebih panjang dari tulpos atau lebih maju. Jika dia pahat ini enggak lebih maju dari ini, ujung tulpos ini, maka dia tulpos ini akan beradu atau dia akan beradu sama benda kerja. Makanya pahat itu harus lebih maju daripada tulpos. Terus apa lagi selanjutnya? Beri pahat Harus sependek mungkin. Proyeksi yang terlalu panjang akan menyebabkan getaran. Pahat tidak stabil. Makanya kalau proses pembuatan dia nggak boleh lebih panjang. Misalnya kita majukan dia Pak, segini Pak, jadi lebih panjang sini Pak, karena kalau dia lebih panjang otomatis pahat itu akan bergetar dia. Getarannya tinggi. Misalnya kan kita jepit sedikit saja sininya, maka panjangnya terlalu panjang, maka dia akan bergetar. Akan membuat kebakaran kita menjadi tidak bagus atau tidak rata. Selanjutnya apa? Pastikan ada ruang yang cukup antara pahat dan benda kerja. Nah, apa maksudnya jadi ada ruang agar tidak terjadi tabrakan. Terus terakhir, Kencangkan pahat, gunakan kunci yang sesuai untuk mengencangkan paut nah, jepit ada kencangkan. tulpos. Jadi nah, selanjutnya itu bagaimana cara mensenterkan pahat. Bapak bilang tadi, bagaimana cara mengatur ketinggian dari ujung pahat. Pertama apa? Seperti inilah kira-kira. Nah, pahat itu akan sama tinggi sama apa? Nah, kita sebutnya sama tinggi dengan kepala. Ini apa namanya? Kepala tetap. Kepala lepas. Dia harus sejajar atau sama tinggi. Bagaimana cara men-settingnya biar sama tinggi? Seperti ini caranya. Pertama apa caranya itu? Gerakan eratkan menunjuk. Sehingga ujung pahat berada dengan ujung senter. Nah, kita gerakan. Eretan itu dia sedekat mungkin dengan apa namanya ini? Kepala? Kepala. Setelah dia sudah dekat, terus kita apa? Dorong eteran melintang hingga ujung pahat menyentuh atau sejajar dengan ujung senter atau. Nah, kita gerakan mata pahat ini kita gerakan agar dia sejajar dengan senter putar. Terus apa lagi? Itu harus sejajar dengan Jika ujung pahat terlalu rendah, masukkan plat penganjal di bawah pahat pada tulpos sehingga ujung pahat
sejajar dengan ujung senter atau teleskop. Nah makanya jika saat kita proses pemasangan pahat, pahat itu tidak setinggi pada senter putar, maka kita gunakan namanya apa? Plat. Jadi kita taruh plat. Guna apa plat itu? Supaya dia pahat itu menjadi lebih tinggi. Misalnya seperti ini perumpamannya. Nah, kalau dia nggak datar, pada sini kita tinggi, kita tempel lagi plat, biar dia tinggi. Nah, biar dia tinggi, biar dia bisa sejajar. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak ada sebuah videonya. Baca. Nah, coba lihat cara men-setting pahatnya itu ya. Yang belakang nampak tak? Coba. Garam masuk. Tadi bilang caranya. Ah, itu namanya apa tadi? Pahat. Nah, pastikan dia seratas di atas. Pisau itu berada di atas. Nah, ini ya. Boleh. Nah, ini senter putar tadi, ini kalau lepas. Kalau lepas itu nanti dikasih senter putar. Nah, senter putar ini, ujung senter putar ini dia harus sejajar dengan mata pisaunya, harus sejajar. Oh, dia nggak sejajar, dia nggak boleh. Memang itu bisa Pak. Ya, itu pisau pahatnya. Nah, tadi yang bertanya Pak, kenapa nggak lebih tinggi Pak? Kalau dia lebih tinggi dari apa? Dari senter putarnya ujungnya, dia akan membuat pahat itu bekerja sangat ekstra. Jadi kemungkinan pahat itu patah itu lebih tinggi gitu Pak. Nah, setelah kita letakkan, terus baru kita apa lagi tuh? Nah, letakkan, majuin pelempasnya. Harus setinggi senter. Kalau dia lebih tinggi, macam apa tadi apa? Dia kita harus menggunakan apa? Nah, ini namanya plat. Nah, kita ganjar plat di sini supaya dia setinggi senter. Ngerti? Iya. Nah, itu lebih tinggi ya, kita tepas tuh. Itu pas atau lebih tinggi? Lebih tinggi step Pak. Dia lebih kunci itu, kalau dikunci nanti kan dia lebih ngepres ya.
proses pembubutan. Nah, pemasangan Pak bubutnya harus sejajar atau lurus. Nah, nggak boleh dia bengkok, step, nggak boleh miriam, kalau lurus. Nah, kalau untuk pacing atau makanan ujung ini baru dia agak miring sedikit. Jadi makanan sudut dia agak miring intinya. Nah, kalau dia center apa yang terjadi? Pisau bahan dia bisa memakan secara penuh, Pak. Semuanya kena, Pak. Ini. Kalau dia pas saya bagi tangan enggak ada. Nah, ini. Simpan bukunya kita ke workshop sana. Abi main. Abi main. Nah, sebelum awak melakukan proses pembubutan, Siko apa kejadian caranya kita masak pahat. Kan itu namanya pisau pahat. Dalam kejadian itu kan pisau pahat apa lah tumpul lah. Lah gosong kan. Nah, kita asal dulu. Pas lewat. Gerinda, Pak. Gerinda. Oke, Pak. Ini, Pak. Asal. Coba mesin.
Ada juga berada. Ada Pak. Ada Pak. Bawa ada kan. Oh, bilangan hitam ya, Pak. Sampai putih nanti. Bilangan, Pak. Oh, sudah. Ini kerja. Ini kerja dulu. Pak. Wah, gue nyo. Kan, coba lah, Pak. Tiga. Sana Pak tekan nomor itu Pak. Iya. Kalau masa Pandai ya, Teh. misalnya nih, jangan sampai tunggu tentang Pak. Ya, Pak. Terus, Pak. Jelas terus Pak. Dua. Yang kelas Reza Pak. Bisa. Tidak, pindah, yang pantai kok.
Jangan sampai ada berapa. Bubuk ya Pak? Bubuk ya. Iya. Teman. Indah. Nah. Kuat yang namanya apa? Mana kok? Apa mana kok? Aluminium Pak. Aluminium. Ya. Pak, hebat kamu Pak. Nah, pertama, itu namanya apa tadi kok namanya? Apa nih? Mana? Nah, apa namanya? Dari semangat, apa namanya kok? Rumah. Ah, apa namanya? Kepala. Nah, apa namanya? Apa? Baca apa tadi? Bisa memanjang, memanjang, untuk melintang. Apa namanya itu? Kuat ke atas. Apa namanya itu? Deretan. Itu apa namanya? Luas dan handle. Itu untuk handle kecepatan. Kecepatan 1, 2, 3. Nah, itu untuk tombol on off. Nanti Pak. Itu tombol on, itu off, itu tombol nanti di sini. Itu untuk gigi, speed, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, cara masang benda-benda. Cara masang benda pertama kita buka dulu. Ini apa? Mau letaknya mana? Ini apa? Ini mau letak sini. Maka transisi atau kecepatan tetap. Ini apa? Tetap. Cara kerjanya kita. Nah, coba hidupin. Itu beda tuh mas. Tom kasih, kasih.
Balik dia. Ini semua. Kita jatuh Pak. Gimana? Jatuh Pak. Jatuh Pak. Awak. Ambil. Itu satu. Nah. Kasih nadi dia. Itu kecepatan itu ini. Satu dua kecepatan. Kan itu kerja goyang Pak. Ini tak boleh goyang loh. Macam ini goyang. Abi dah lah. Abi dah. Banyak. Banyak. Otomatis kenapa ini tidak? Karena kita saja putar bentuk. Oh. Kalau udah merasa sejajar, baru kita pun kunci area. Yang sampai narik, kalau narik mau bisa pakai ini sih kok, sampai kawak. Nah, udah pasang, caranya apa pasang. Mak pisau apa tadi? Pisau apa tadi? Wah. Nah, ada bukti ini lah yang ada SSD. Nah, itu namanya pahat bubut atau jenisnya ini pahat HSS. Nah, bahannya dari HSS. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di rumah pahat. Kita kunci menggunakan kunci apa namanya ini? Atau kunci pun? Kunci kos. Pisau pahat berada di atas. Betul nggak? Boleh kita pasang ini. Boleh ini. Dia harus berada di atas. Karena dia makan di sini nanti. Oke? Kunci dulu. Kunci mana? Bisa kita kunci. Kedua apa? Kita pasang senter putar. Ini namanya senter putar. Letak di sini. Jangan. Tidak lah. Masukkan. Lalu mainan deretan menentang. Bersih mana? Bersih mana? Iya. Kalau makan kesini coba, kalau kesini mau makan apa namanya Mem? Mentah. Kalau kesini makan langsung aja. Right. Kaya itu jadi ada pada kencang. Bisa pak? Nah, pak. Garam Cina. Apa ada tentang kalibrasi? Itu kan ada. Itu kan ada putaran pak. Nah, itu seberapa orang yang makan dalam rumah? Baik. Nol. Enggak, bosan. Ini kan makan kok. Makan manja. Itu kan. Untuk kalibrasi ini dengan cara menyentuh kalibrasi. Kalibrasi itu kan menentukan dari kereta. Nah, kalau sentuh step. Yang bilang betul. Ya. Apa dia? Nah, masalahnya enggak. Nah.
kira lah. Aku lo yang lo. Saan ito mga saan ito? Balik ko sa kodi. Ito sa kanawa sa tutan ko. Nah. Jadi mati boleh kita. Nah, kali. Apa? Ditambah kecepatan kenapa? Rombol na. Ano mga tanong? Biar sa ano ba? Ya sudah. Nah, Dah coba. Berada je dah. Nanti mana sebab? oh, sentuh sikit eh. Sentuh sikit eh. Lah, Itu kalau kan nol Pak. Lah, sentuh step kan. Keras itu gitu. Pindah gua. kan ada semua. Masuk. Nah, nol Pak kan. Baru tetap nol. Iya. Gue langsung kita lah. Itu SL ya. Betul Pak. Kena punya kalibrasi. Nah, itu nol Pak tuh. Nah, awak pengen makan mesin kan? Berapa pengen makan? 1 mili. Dua Pak. 1 mili boleh makan langsung. Kalau itu terlalu besar. Oh. Mesin aku ketek soalnya. Setengah Pak. Kalau kita tuh, nah kita silikon lagi satu Iya. mili. Terus makan. Lah. Itu namanya pemakanan 1 mili. Nah, kalau pengen nasinya lebih rancak, makan mesin. Mau naikkan speednya. Nah, Bukan. kalau lebih tinggi mesinnya, mata pahat dengan naik. Mata pahat dengan naik nak. Kalau makin tinggi putaran, mata pahat dengan naik. Makanya matanya lebih kencang. Iya Pak. Ya, stay. Kita skip Pak. Nah, itu namanya perbedaan konvensional sama CNC. CNC kita yang lupa Pak. Kalau yang konvensional yang lupa ya. Masuk lupa. Ah, udah selesai deh. Nah, oi. Semakin panjang pemahamannya ini, yang putusnya ini semakin bagus, posisi pembentukan nanti tangan kita stabil. Iya. Nah, panjang tuh semakin stabil tangan awak. Oh, apa yang jadi itu? Ini alas ini sudah ketemu sama ini, saat ini nggak boleh dia beradu dia, kita beradu siapa? Pakai ini lebih kecil, karena kita mana yang lebih kecil, pakai ini lebih nah, ini udah dimakan kan? Nah, ini posisi sudah satu. Pengen bapak, ada hilang 1 mili Pak. Pengen kita ketek lagi, baca dong putar ya. Kalau satu kan tambah sini tadi. Nah, 1 mili ini Pak. Jadi satu tambah satu itu 2 mili. Bukan ya? Kan ya? Nah, keluar. Oh, itu Pak. Nah, itu untuk pembentukan memanjang. Kalau memanjang kalibrasi berada di lintangnya, ini nggak perlu dikalibrasi. Nah, makan lagi. Coba kamu minta nggak? Tuh si boy lah Pak, ada di Pak. Ada soto kan bisa Pak. Kalian. Kita dulu cepet. Oh, kejam nih. Mantap. Kejam Pak. Saya ada depan. Saya ada depan. Rahma. Pengertiannya Pak.
Nah, dia bertanya enggak? Jadi cek lagi. Cek dulu. Nah, itu untuk pemakanan pembubutan memanjang. Kan? Sekarang apa? Pemakanan tentang pemakanan pembubutan hitam. Kalau mau hitam, itu buat nolan. Itu namanya itu. Kan itu kita dari sampai sini kan, berjuang. Berarti itu yang makan. Berapa jauh makan kan? Nah, kita lagi sini. Kalibrasi itu menempelkan mata pahatku sedekat mungkin, tapi nggak makan dia sedekat gitu Pak. Lalu Pak. Itu nol tuh. Tapi Pak ada loh, itu nol yang lain. Kalau makan itu kan, itu masuk otomatis. Itu yang nah, itu pemakannya melintang namanya. Kalau steak, kita kok. Jangan sampai kota besar, punya sampai besar deh. Kota yang besar Pak. Jaringan apa mau? Paling masih besar, pasti ada. Nah, tapi mau tu mati. Apa dia karena itu? Bisa ambil mesin betul dia bisa makan 1 sampai 1,5. Kalau mesin betul kandang baru makin mesin mini itu satu kita akhir kita satu. Bisa boleh mah? Ya, bebasin. Ya. Buatan kami bisa. Kita. Malis. Itu dia besar eh. Ayo, kawan. Makan besar. Ada tapi boleh. Itu gimana? Itu namanya apa nambah? Karena ada Pak. Mesinnya bukan.
masuk ke Aisyah tadi. Pemain itu keluar, mau pulang. Mau pulang. Ini sebenarnya. Main belum kasih. Hari loh. Nah. Kalau misalnya ada bunyi yang suka namanya apa? Diberi pelumas, beli. Nah, kasih ni. Ada ni tak? Wah. Wah, ada. Itu sudah tambah. Kasih. Kasih di sini. Nah, yang ini kan? Jalan. Iya iya. Saya. Jalan. Oke, sini. Setelah kalian belajar, lanjut kalian surah-surah, buka Pak Lapis, ada itu, dan itu ada Lapis sudah. Dan pasang pahit, pasang marah, nah kalian lakukan ini ada surah ini. Saya bertemu. Wah, macam hat lah. Mana tak hat. Dan juga kalian pasang. Kok banyak tu? Pak. Iya aja makan dulu boy. Ya. Makan ya. Dan dulu ini. Kenapa dengar ini? Nah, sama. Ini rumah ya. Ambil dari Pak. Nanti jadi ranking ininya. Pesan desa ada. Langsung dapat saya. Hah? Hari ini. Ayo ini. Oke, kau yang Pak. Ini mau berlari. Sudah berapa? Ini apa? Ini ikut mau Pak. Ikut kalau tempat ikut. Ah, bismillah. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Candi di bawah pas praktek. Bapak kecewa sama kalian tadi rame Pak. Tertipu bawa cuma 5 orang tadi. Mama sih saya ini. Bawa yang itu ada tadi kan. Nah, sama Pak tadi kan terakhir tadi kan. Boleh Pak. Mama Pak. Luka tadi Pak. Mama ada semua. Ini boleh Pak. Berenam ini kalau hati-hati. Sedang lain nanti kepada Pak. Awas lah, kemasan. Pak tadi di lokal Pak. Kalau belum, kalau Ya Pak. Tak Pak. ada. Tapi lu bawa ada Pak. Sabar. Nah, tadi hasil Bapak dan Nyo besok pas praktek besok masih ada di galeri. Kalau bisa ada, mau bisa konsekuensi. Saya tak turun besok, bisa ngobrol lagi lah. Jangan lama nanti. Kalau yang paling penting lah, ada macam begini. Dan juga untuk praktek orang juga ada kendala tak? Ada yang bertanya tak? Masuk dah. Masih salah. Jadi apa jadi kalian susah kalian itu merasa benar kerja semua menyendarkan bahan itu susah tidak? Untuk merasa bahan dapat nggak bisa sebenarnya. Jadi mungkin besok praktek dia. Itu yang ada mencoba besok ini mencoba tak? Nah, ada pertanyaan untuk hari ini tak? Mana tu Pak Cikgu pun saja untuk hari ini Ziko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.